Jadi oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia, pencinta tanah air, stoplah itu menyebar informasi bohong itu, karena informasi bohong itu tidak benar. Itulah kira-kira pesan saya, Pak. Semoga Bapak makin sukses. Hadis Baihaqi ya. Hadis ini pernah saya baca. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kira-kira demikian. Nanti akan tiba suatu saat di mana agama Islam akan tetap ada, tetapi tinggal namanya saja. Al-Quran tetap ada, tapi tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid tinggi, menaranya besar, megah, tetapi di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan ulama di antara mereka adalah yang paling jahat di antara manusia. Dari kalangan ulama itu akan tersebar fitnah-fitnah. Dan fitnah itu akan kembali ke dalam mereka sendiri. Nah, itu yang ditulis di dalam hadis Baihaqi ya. Dan nampaknya zaman sekarang di Indonesia, nubuatan dari Nabi Muhammad itu sedang terjadi. Ya. Dari kalangan ulama-ulama, ya, oknum ulama telah menyebarkan fitnah-fitnah yang sangat jahat. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampurasun, salam sejahtera, rahayu sakung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang Az-Zaitun ya. Yaitu tentang kunjungan dari pengacara advokat ya, Bapak Komarudin Simajuntak. Kamarudin Simajuntak yang beberapa hari yang lalu mengunjungi Az-Zaitun ya. Dan ada salah satu cuplikan video yang ingin saya bagikan dan perlu diketahui oleh khalayak ramai. Oke, langsung aja, without wasting time, tanpa buang waktu, kita simak cuplikan videonya berikut ini. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia, pencinta tanah air, stoplah itu menyebar informasi bohong itu, karena informasi bohong itu tidak benar. Itulah kira-kira pesan saya, Pak. Semoga Bapak makin sukses. Amin. Jadi selamat sore Bapak-bapak. Sore. Kami sangat terpesona hari ini. Kebetulan semalam saya berbicara dengan teman-teman. Ada teman perempuan yang sudah gelar doktor, ada yang S2 dan sebagainya. Kebetulan membicarakan Pak Panji Gumilang. Karena Panji Gumilang itu, atau Profesor Dr. Panji Gumilang muncul di TV sore-sore. Nah, semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, dia tidak bisa jelaskan. Terus yang kemudian, Pak Panji bilang ini ada bunkernya. Di bawah masjidnya itu ada menimbun senjata. Oh ya, gitu. Saya belum lihat, maka saya belum percaya. Kemudian ada juga di situ gudang pabrik ya. Pabrik disebut itu gudang senjata juga. Maka saya tadi pagi terus diam aja, tanpa memotret atau tanpa memoto, diam-diam pergi ke sana gitu. Tidak ada saya temukan gudang senjata itu. Kemudian ada juga di situ
dikatakan apa itu pabrik air minum itu ada logo Yahudi. Memangnya logo Yahudi kenapa? Bukankah Yahudi itu manusia? Emang kenapa keluar ada logo Yahudi? Tapi tadi juga saya ke situ tidak ada logo Yahudi. Hanya warna biru gitu. Saya perhatikan semua tidak ada gitu. Kemudian dikatakan lagi di bawah masjid di basement ada bunkers gitu. Saya tadi ke bawah juga tidak ada selain daripada kayu-kayu jati, ukir-ukiran dan apa namanya itu marmer ya. Nah, kalau begitu di mana kira-kira ditaruh Bapak ini gitu. Saya sudah coba kelilingi semua tidak ada saya temukan yang mencurigakan. Lalu saya mau mengambil kesimpulan. Jangan-jangan masyarakat kita ini lebih senang yang hoax atau lebih senang menyebar informasi yang tidak benar. Oleh karena itu kepada pemerintah Republik Indonesia melalui media ini, melalui teman-teman juga supaya percaya dengan apa yang dilihat, dengan apa yang disuting hari ini, bukan yang diedit. Kemudian saya juga mengingatkan kepada gubernur dan Bupati Karawang ya, Indramayu ya, Indramayu, berikanlah pembangunan yang wajar. Tadi pagi saya hampir 5 km per jam ya, goyang-goyang begitu. Tetapi setelah di jalan luar biasa terpesonanya saya. Jadi ini adalah suatu gambaran yang tidak baik antara pemerintah dan pondok pesantren Bapak ini, di mana saya dengar Bupati sini adalah perempuan. Oleh karena itu melalui forum ini saya ingatkan kepada Bupati, bangunlah pondok pesantren itu, bangunlah jalan itu, supaya kelihatan nanti hasil daripada pendidikan yang 6.000, 7.000 orang itu. Jadi jangan lagi nanti ada persepsi atau ada nanti pesan, loh kok pemerintah memusuhi anak-anak, kok pemerintah memusuhi pondok pesantren gitu. Jadi dari semua pengalaman saya yang sudah melihat banyak pondok pesantren, bahkan sudah masuk ke pesantren ya Gus Durian, inilah yang terbaik yang pernah saya lihat. Inilah pondok pesantren yang paling bagus. Jadi mengenai isu-isu yang yang radikal, yang tidak benar, hentikanlah itu, pergunakanlah informasi yang betul, yang sesuai dengan penglihatan kami dan juga penglihatan wartawan. Kalau ada yang curiga atau misalnya yang tidak percaya, datang sendiri. Saya rasa pasti dibuka di depan. Tapi saya lihat ini semuanya tidak ada gudang senjata dan tidak ada bunkers yang mengerikan itu. Jadi oleh karena itu kepada masyarakat Indonesia, pencinta tanah air, stoplah itu menyebar informasi bohong itu, karena informasi bohong itu tidak benar. Itulah kira-kira pesan saya, Pak. Semoga Bapak makin sukses. Amin. Nah, ya, itu ya teman-teman cuplikan videonya ya. Pak Komarudin Simanjuntak mengunjungi Al Zaitun. Dan apa yang disampaikan Pak Komarudin Simanjuntak, bahwa kita jangan mudah untuk percaya kepada kabar yang belum tentu benar, alias hoax ya. Dan memang miris sekali teman-teman, miris sekali ya. Hoax atau berita bohong tentang Al Zaitun ini terus-menerus disebarkan, bahkan juga melalui stasiun TV One ya. Melalui stasiun TV One juga sempat disebarkan berita bohong tentang Panji Gumilang, yaitu berita bohong yang disebarluaskan oleh salah satu orang MUI ya, Bapak Anwar Abbas ya, orang yang ngaku sebagai Majelis Ulama Indonesia ya, atau perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu Anwar Abbas, yang sudah memfitnah Panji Gumilang sebagai komunis ya, dengan dasar atau dengan
bahan video cuplikan ya, yang merupakan editan-editan yang banyak tersebar di TikTok ya. Dimana pada saat itu Panji Gumilang menceritakan tentang dia bertemu dengan orang Cina. Kemudian dia bertanya kepada orang Cina itu, agamamu apa? Kira-kira begitu ya. Kemudian orang Cina itu berkata, ketika ditanya, apakah kamu Buddha? Bukan. Kamu Hindu? Bukan. Kamu Kristen? Bukan. Kemudian orang Cina itu berkata, saya komunis. Nah ya, perkataan Panji Gumilang itu yang menirukan atau menceritakan tentang orang Cina itu kemudian dituduhkan sebagai itu pernyataan dari Panji Gumilang. Jadi padahal Panji Gumilang sedang bercerita tentang orang Cina yang mengatakan saya komunis. Nah, pernyataan itu dianggap sebagai pernyataan dari pribadi Panji Gumilang ya. Dan itu video itu tersebar banyak teman-teman di TikTok ya. Teman-teman bisa lihat di akun TikTok ya. Ada banyak video itu yang menyatakan bahwa Panji Gumilang adalah komunis ya. Ya, jadi memang mengerikan ya. Fitnahan-fitnahan yang berdasarkan hoax ini memang ngeri. Nah, terkait dengan fitnah-fitnah seperti ini teman-teman, saya jadi mengingat saya pernah membaca salah satu hadis Nabi Muhammad ya. Hadis Baihaqi ya. Hadis ini pernah saya baca. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kira-kira demikian. Nanti akan tiba suatu saat di mana agama Islam akan tetap ada, tetapi tinggal namanya saja. Al-Quran tetap ada, tapi tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid tinggi, menaranya besar, megah, tetapi di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan ulama di antara mereka adalah yang paling jahat di antara manusia. Dari kalangan ulama itu akan tersebar fitnah-fitnah. Dan fitnah itu akan kembali ke dalam mereka sendiri. Nah, itu yang ditulis di dalam hadis Baihaqi ya. Dan nampaknya zaman sekarang di Indonesia, nubuatan dari Nabi Muhammad itu sedang terjadi. Ya. Dari kalangan ulama-ulama, ya, oknum ulama, telah menyebarkan fitnah-fitnah yang sangat jahat. Ya. Dan salah satunya fitnah itu diberikan kepada pesantren terbesar di Asia Tenggara, Al-Zaitun, ya, dan juga kepada Panji Gumilang ya, yang katanya Panji Gumilang adalah komunis. Kemudian katanya di situ di Al-Zaitun ada bunker persenjataan dan berbagai macam fitnahan lainnya ya. Ya, mengerikan memang teman-teman. Ya, tapi inilah fakta bahwa memang ini yang terjadi ya. Tetapi kita harus memahami yang sebenarnya bagaimana. Oke teman-teman, jadi bagi Anda yang menyimak video ini, silahkan bisa dibagikan kepada siapapun yang Anda anggap perlu untuk mengetahui video ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Semangat!